Salam, selamat malam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di udara lewat ibadah kita pada pagi hari ini, pada malam hari ini. Kita mau satukan hati, kita mau memuji, menyembah, meninggikan namanya. Mari kita datang merendahkan diri di kaki Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Ini kami Bapa, ini kami Tuhan Yesus, bersama dengan seluruh anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini dimanapun mereka berada. Kami bertemu di udara, kami satu roh di udara. Kami merendahkan diri mau memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Terlebih dahulu Engkau basuh kami dalam darah-Mu, Engkau kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Segala pekerjaan setan ibro jahat yang mencoba untuk menghalangi hadirat Tuhan dicurahkan bagi kami. Kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jaringan internet Engkau berkati Bapa. Bahkan lampu PLN disentani, Engkau memberkati sehingga lampu tidak padam. Kami yang melayani bungkus dengan darah-Mu, pagari dan bentengi dengan para malaikat-Mu. Lindungi dari serangan balik kuasa kegelapan. Kau bawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya. Saudaraku, mari kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Jangan lupa mari bagikan ibadah live ini kepada teman-teman Facebook saudaraku, ataupun juga kepada teman-teman grup saudara. Kita melayani bersama-sama. Bapa, ku mau indah di mata-Mu dan mulia dalam pandangan-Mu. Disingkapnya hari hidup ini, ku rela batinku Kau hiasi. Bersama-sama sekali lagi katakan, Bapa, ku mau indah di mata-Mu dan mulia dalam pandangan-Mu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku Kau hiasi. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatan. Oh, seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hati-Mu. Walaupun engkau mengikuti ibadah ini hanya lewat handphone, tapi kuasa Tuhan Yesus mampu menjangkau engkau. Hadiratnya ada bersama-sama dengan engkau. Sebab itu mari ikut di dalam ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Duduk di kaki Tuhan, menikmati, merindukan hadiratnya. Mari kembali katakan dari awal pujian ini, Bapa, ku mau indah di mata-Mu. Haleluya. Bapa, ku mau indah di mata-Mu dan mulia dalam pandangan-Mu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku Kau hiasi. Sekali lagi katakan, Bapa, ku mau indah. Bapa, ku mau indah di mata-Mu. Amin, haleluya. Dan mulia dalam pandang. Oh, disingkatnya hari hidup ini,
katakan seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus pokok keselamatanku, seperti Yesus, seperti Yesus yang selalu menyukakan, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus pokok keselamatan, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus yang selalu menyukakan hatimu, yang selalu menyukakan hatimu, yang selalu menyukakan hatimu. Mari sembah Dia, tinggikan nama Yesus, bermazmur bagi Dia, alu-alukan namanya, tinggikan nama Yesus. Mari sorak haleluya, hosana bagi Raja mulia, bagi Yesus di tempat yang maha tinggi. Haleluya, 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 hosana bagimu. Bawa kami masuk lebih dalam lagi, masuk dalam hadirat-Mu, lebih dalam, haleluya, lebih dalam. Kau tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu, lebih dalam. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Kau jadikan kami indah dan indah semakin indah dalam pandangan-Mu. Kau jadikan kami mulia, Kau jadikan kami berharga, Kau jadikan kami biji mata-Mu. Haleluya. 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 Mari rasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Amin. Rasakan jamahannya. Haleluya. Katakan kembali haleluya. Haleluya. Rasakan lawatannya. Haleluya. Rasakan jamahannya. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Biar Roh Kudus mengalir bagi kami. Dimanapun anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini, mereka dipenuhi hadirat-Mu, dipenuhi Roh Kudus-Mu. Oh haleluya. 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 Oh
kami rasakan lawatan-Mu. Hujan Roh Kudus Kau curahkan bagi kami. Hujan Roh Kudus-Mu bagi kami. Kau lingkupi kami dengan awan kemuliaan-Mu. Haleluya. Semakin dalam Kau tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Semakin dalam. Oh, oh. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kasih-Mu mengalir bagi kami. Kasih-Mu berlimpah bagi kami. Kebaikan-Mu berlimpah bagi kami. Berkat-Mu berlimpah bagi kami. Oh, oh. Sukacita kami melimpah di dalam-Mu. Sukacita-Mu mengalir bagi kami. Roh Kudus-Mu ada bagi kami. Haleluya. Glory, haleluya. 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 Syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Hujan Roh Kudus memenuhi hati kami. Api kebangunan rohani membakar jiwa kami, membakar hati kami. Api Pentakosta Kau curahkan bagi semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Haleluya. Api Pentakosta itu bagi mereka. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Tuhan Yesus layak disembah, sebab Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah, sebab Engkau kudus, sebab Engkau kudus. Amin, haleluya. Layak disembah, layak dipuji, layak dipuji, layak disembah. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya dimanapun anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini berada, kami percaya Engkau melawat mereka, Engkau mengurapi dan memberkati mereka dengan penuh suasana surgawi. Kami bersukacita, memuji dan menyembah, memuliakan nama-Mu. Ibadah ini kami serahkan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Sekali lagi saudaraku, jangan lupa bagikan ibadah live ini kepada teman-teman grup saudaraku, atau juga di messenger saudaraku, ataupun juga kepada teman-teman Facebook saudara, supaya kita sama-sama melayani Tuhan dan kita sama-sama diberkati. Haleluya. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Saudaraku boleh menari, saudaraku boleh lepaskan handphone saudaraku, supaya lebih sukacita. Saya percaya kita bertemu di udara pada saat malam hari ini. Haleluya. Oh saudaraku, dengarkanlah berkata, di antara saudaraku yang mengikuti ibadah live ini, ada yang sangat diberkati, ada yang sangat tersentuh hatinya dengan pujian ini. Karena pujian ini merupakan ajakan bagi kita, bagi keluarga, bagi saudara-saudara kita, untuk kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari kembali katakan dari awal pujian ini. Oh saudara, yakin dan percaya lewat ibadah malam ini saudaraku pasti disembuhkan sakit tulang belakangmu. Ikuti pujian ini dan rasakan jamahan Tuhan, rasakan sentuhan tangan Tuhan, dan oleh kuasa bilurnya engkau sembuh. Haleluya. Oh saudaraku, dengarkanlah Dia.
cintanya kita. Katakan pujilah Dia, pujilah Dia, amin, haleluya. Allah Israel, sebab cintanya kita selamatkan. Katakan pujilah Dia, haleluya. Pujilah Dia, Allah Israel, sebab cintanya kita Islam. Oh, pujilah Dia, pujilah Dia, Allah Israel, sebab cintanya kita. Pujilah Dia, pujilah Dia, Allah Israel, sebab cintanya kita diselamatkan, sebab cintanya kita diselamatkan. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Kembali katakan, mari kita sambut, haleluya. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya, amin, haleluya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama. Oh, puji Hosana, puji, puji, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Dengan penuh sukacita kita kembali katakan haleluya. Mari kita sambut, mari kita sambut Sang Raja, haleluya. Mari kita puji namanya, ya. Dia yang maha mulia, amin. Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus namanya. Sekali lagi katakan, mari kita sambut, mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya, amin, haleluya. Rasakan hadiratnya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji, puji, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji, puji, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama. Katakan puji Hosana, puji Hosana, amin, haleluya. Puji Hosana, puji Hosana, mulia nama. Oh, puji Hosana, ya.
Semuanya saudaraku pasti mengalami hadirat Tuhan dan pasti mengalami jamahan Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera di hati saudara. Sekalipun saudaraku memiliki ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan yang belum dijawab oleh Tuhan, tetapi hadirat Tuhan yang melawat saudaraku pada malam hari ini, yang memberikan damai sejahtera, sukacita bagi kita semuanya. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Biarkan hati kita ini menjadi bejana, menjadi tanah yang subur, tempat firman Allah ditaburkan. Haleluya. Biarkan Roh Kudus yang bekerja mengurapi kita semua. Dan biar kita menjadi pendengar dan pelaku firman Allah. Haleluya. Karena firman Allah inilah yang menjadi sarana bagi kita untuk bisa mencapai sorga yang kekal itu. Maka dari itu biarlah benar-benar kita merindukan firman Tuhan dan menjadikan firman Allah kebutuhan pokok dalam hidup kita ini. Haleluya. Lagi katakan firman Allah. Haleluya. Firman Tuhan. Amin, amin. Itu pesawat Allah yang hantar jiwaku ke surga. Oleh percaya, Oleh
Kami percaya Roh Kudus mengurapi semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, menolong mereka untuk bisa mengerti firman Allah. Maka dari roh hikmat pengetahuan dari surga ada bagi mereka. Ambil alih pemberitaan firman-Mu Bapa, dan Engkau mengurapi hamba-Mu ini. Engkau pakai dengan karunia perkataan, dengan roh hikmat pengetahuan, dan firman Allah yang disampaikan sesuai dengan keadaan zaman ini, dan sesuai dengan keadaan kami ataupun kebutuhan kami. Sehingga firman Allah yang kami dengar membangun iman percaya kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Kalau 2 malam berturut-turut kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang jemaat yang pertama di Efesus, dan tadi malam jemaat di Smyrna. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan jemaat yang di mana? Di Pergamus. Haleluya. Saudaraku, biar kita belajar bersama-sama. Dan saya rindu sekali semua saudaraku yang mengikuti ibadah ini mendengarkan firman Allah ini dari awal sampai habis, supaya saudaraku bisa kita ketahui kita ini menjadi jemaat yang di mana. Saya rindu saudaraku yang mendengarkan khotbah dari jemaat di Efesus dan jemaat di Smyrna, kiranya tetap setia mendengarkan firman Tuhan ini sampai kepada jemaat yang terakhir, yaitu di Laodikia. Kenapa? Karena kalau sudah kita mendengar firman Tuhan dari 7 jemaat ini, kita akan mengetahui kita ini jemaat yang mana. Gereja tempat kita beribadah jemaat yang mana. Bahkan secara pribadi kita ini jemaat yang mana. Haleluya. Mari kita buka di dalam Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dengan judul perikop di sana kepada jemaat di Pergamus. Baca ayat 12 sampai dengan 17 dengan suara yang keras. Satu orang saja yang baca. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata 2. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan lebih lanjut khotbah ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang jemaat di Pergamus ini. Jadi kita harus mengetahui riwayatnya. Jadi supaya kita tahu kenapa sampai Tuhan kirimkan surat
kepada jemaat di Pergamus ini. Ya. Pergamus itu terkenal dengan penyembahan berhala. Dengan nama dewa mereka adalah dewa Zeus atau dewa Asklepius. Ya. Mereka bikin kuil di sana di Pergamus. Jadi setiap orang yang ada di Pergamus tanpa terkecuali, ya, tanpa terkecuali, mau dia orang Kristen kah, non Kristen kah, diwajibkan harus, kalau mereka bersumpah, mereka harus bersumpah atas nama dewa Asklepius. Sementara firman Tuhan berkata kepada kita, kita ini nggak boleh bersumpah. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal daripada si jahat atau iblis. Nah, jadi orang-orang di Pergamus, baik orang Kristen maupun non-Kristen, mereka diwajibkan dalam hal apapun kalau bersumpah, harus bersumpah dengan memakai nama dewa Asklepius. Dewa Asklepius ini dikenal sebagai dewa kesehatan. Ya. Dikenal sebagai dewa kesehatan. Kenapa mereka sampai memberi gelar kepadanya dewa kesehatan? Karena dia dewa yang dianggap memiliki keberanian untuk memegang seekor ular. Dengar baik-baik ya. Dia tadi dianggap sebagai dewa kesehatan. Kenapa? Karena dia mampu memegang seekor ular. Terserah mau ular berbisa kah? Mau ular piton kah? Pokoknya dia bisa pegang ular. Itu sebabnya, dengar baik-baik, itulah sebabnya, latar belakang itulah, ular itulah yang digunakan oleh apotek sebagai lambang kesembuhan. Ngerti ya? Makanya ada gambar ular, lambang kesembuhan. Bahkan itu dunia mengakuinya loh. Bukan hanya orang di Pergamus, tapi dunia juga mengakuinya. Banyak orang yang datang ke Pergamus untuk minta atau mencari kesembuhan. Karena di sana mereka kenal ada dewa kesembuhan. Jadi banyak orang yang datang ke Pergamus itu untuk mencari kesembuhan. Sehingga Stephen mengatakan bahwa kota Pergamus adalah kota kesembuhan. Ya, kota Pergamus adalah kota kesembuhan. Mengatakan bahwa kota kesembuhan bagi orang-orang Katolik pada zaman dunia purba. Jadi mereka menganggap bahwa Asklepius menjadi soter. Mereka kasih sebutan kepada dewa Asklepius itu soter, yang artinya adalah juru selamat. Jadi itu semua orang di Pergamus harus mengakuinya. Dewa Asklepius itu harus disebut juru selamat. Karena dia memberikan kesembuhan. Kan begitu. Sementara juru selamat bagi kita bukan dewa, bukan siapa-siapa. Tetapi juru selamat bagi kita adalah hanya Tuhan Yesus Kristus seorang. Tidak ada yang lain, hanya dia saja. Hanya dia yang mampu menyerahkan hidupnya kepada kita, mengorbankan hidupnya kepada kita, sehingga ketika kita berdoa meminta kesembuhan, pasti disembuhkan. Amin. Haleluya. Kita lihat ayatnya yang ke-13. Aku tahu di mana engkau diam. Diam di sini artinya adalah tinggal. Tinggal secara permanen, tinggal secara menetap. Ya.
Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana. Di mana? Di tempat takhta iblis. Luar biasa ini jemaat. Sampai Tuhan Yesus sendiri memuji dia. Mereka tinggal di mana? Di takhta iblis. Ya, mereka tinggal di takhta iblis. Jemaat Pergamus dipuji karena mereka tinggal secara permanen, bukan pindah-pindah, ya. Tetapi mereka tinggal secara permanen di sarangnya iblis. Tahta iblis artinya adalah sarang, tempat yang rawan. Mereka tidak takut. Ada banyak orang Kristen tinggal di salah satu rumah. Ayo bolak-balik sakit ya. Aduh, kita jangan tinggal di sini. Mungkin rumah ini sial ya. Ayo kita pindah. Nggak cocok rumah ini. Panas bawaannya. Nggak cocok ya gereja ini dibangun di sini. Tempat ini angker ya. Tempat ini tempat sial ya. Ayo kita pindah. Ada banyak zaman sekarang seperti itu. Tetapi jemaat di Pergamus, mereka justru tinggal di sarangnya iblis. Itu sebabnya Tuhan Yesus memuji mereka. Mereka tidak takut. Mereka tidak lari. Bahkan mereka tinggal secara permanen di sana. Nggak pindah-pindah bikin pelayanan. Dan iblis itu pun juga di sana tinggal secara permanen. Ya, kita sendiri pasti sudah tahu di mana ada rumah-rumah setan di Indonesia ini. Ada. Dan mereka tinggal secara permanen di sana. Jadi kalau kita mau perhatikan, banyak orang-orang Kristen lari dari kesukaran, mencari tempat yang nyaman, mencari tempat zona yang aman. Ya, ada banyak orang Kristen melarikan diri dari kesukaran dan mencari lingkungan yang aman dan nyaman. Padahal kita ini, Tuhan mengizinkan kita tinggal pada zona yang tidak aman. Contohnya Yusuf. Ya, dari awal dia sudah dibuang ke sumur sama saudara-saudaranya. Habis itu dia dijual kepada pedagang, saudagar Ismail. Lalu sampailah dia ke rumahnya Potifar. Di rumah Potifar dia menjadi kesayangan. Dipercayakan seluruh isi istana kepada dia. Itu adalah zona yang aman. Tapi visinya Allah tidak sampai di situ bagi Yusuf. Dia dibawa keluar dari zona yang aman itu, keluar ke tempat zona yang tidak aman. Di mana? Dalam penjara. Dia di sana dibentuk dan siap untuk menjadi raja muda di Mesir ketika itu. Jadi sebagai pengikut Kristus, jangan pernah kau mencari zona yang aman, mencari zona yang nyaman, lingkungan yang nyaman, di mana tidak ada rintangan, tantangan. Tetapi justru kita harus membawa dampak yang baik pada zona yang tidak aman itu, supaya menjadi aman. Karena apa? Firman Allah berkata bahwa kita harus menjadi terang dunia. Kita harus menerangi kegelapan itu. Bukan kita lari dari kegelapan itu, tetapi kita harus menerangi kegelapan itu. Kita buat iblis itu takluk tunduk, sebagaimana jemaat di Pergamus ini, saudaraku. Ya. Mereka membuat supaya iblis itu takluk tunduk kepada mereka. Ada pernah satu orang pemuda, ya, bolak-balik dia itu telepon saya, WA saya, Ibu Pendeta tolong doakan saya. Di tempat saya yang kerja ini saya rasa tidak nyaman, karena hanya saya sendiri orang Nasrani. Yang lainnya agama seberang. Hampir tiap hari dia berdoa seperti itu. Saya mau pengen pindah. Saya mau pengen pindah. Akhirnya apa? Pindah memang dia. Pindah dia. Mencari zona yang aman. Ternyata tidak aman juga. Persoalannya sama.
Aduh, lebih parah lagi ini pendeta. Pimpinannya itu, aduh, tidak memberikan kesempatan bagi saya untuk beribadah. Walaupun itu hari Minggu, saya disuruh kerja lembur. Tolong pendeta, doakan saya supaya saya dapat tempat. Saya nggak mau kerja dengan lingkungan saya yang tidak enak seperti itu. Saya mau mencari pekerjaan di lingkungan yang semua adalah saudara seiman dengan saya. Saudaraku, nggak begitu. Kita bukan lari. Kita harus menjadi berkat. Kita harus menjadi terang di mana kegelapan ada. Amin. Kita harus menjadi terang. Mari kita buka di dalam Kisah Rasul 5 ayat 18. Apakah pada zona yang tidak aman itu Tuhan membiarkan kita? Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Iya. Terus? Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Kisah Rasul 5 ayat 18. Iya. Coba ulang ayat 18. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Iya. Ketika rasul-rasul itu ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, di dalam pemberitaan firman Allah, apakah Tuhan Allah tidak sanggup untuk membebaskan mereka dari penjara? Sanggup. Buktinya Rasul Paulus di dalam penjara, dia dirantai tangannya, kakinya, itu rantai besi besar-besar. Ya, pintu-pintu penjara punya gembok yang besar-besar. Dia di sana menaikkan pujian penyembahan. Dan malaikat datang melepaskan rantai yang membelenggu tangan dan kakinya. Bahkan pintu-pintu penjara semua terbuka lebar-lebar. Mereka bisa sebetulnya untuk melarikan diri, tapi mereka tidak lakukan itu. Ya. Di dalam zona yang tidak aman, di lingkungan yang begitu banyak kuasa kegelapan, Tuhan mampu memberikan perlindungan bagi kita. Amin. Amin. Dia mampu menyelamatkan kita. Dia mampu mengutus malaikatnya untuk menjaga kita. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan di dalam kehidupan ini. Sebab apa? Roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi buatlah iblis itu takluk. Dia harus takut melihat engkau. Bukan engkau yang lari, tetapi dia yang harus lari. Amin. Amin. Ini jemaat Pergamus yang luar biasa dipuji oleh Tuhan. Karena mereka setia, tetap setia. Walaupun mereka tinggal di sarangnya iblis. Ya, mereka tetap setia. Saya ulang baca. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, sarang iblis tadi. Dan engkau berpegang, tetap setia. Ya, berpegang kepada namaku, tetap setia. Mereka tetap setia. Beda dengan jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus mendapatkan rintangan, tantangan, mereka mundur dari kasih mula-mula itu. Tapi jemaat di Pergamus ini tidak. Ada begitu banyak rintangan, tantangan yang mereka hadapi. Kuasa-kuasa kegelapan, penyembahan-penyembahan berhala, dukun-dukun besar. Mereka tidak takut. Mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus. Dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Artinya Antipas, dia seorang pengikut Kristus di sana, dibunuh. Dia mati martir dengan kuasa kegelapan. Dan itu pun mereka tidak takut, tidak menyangkali iman mereka kepada Kristus. Mereka tetap setia. Selanjutnya, ayatnya yang ke-14. Tapi kita perhatikan dengan baik sebelum dibaca. Tadi pada ayatnya yang ke-13, Tuhan memuji mereka.
Tapi lihat ayatnya yang ke-14. Baca. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap Iya, engkau. tetapi Tuhan Yesus bilang, aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Apa itu? Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Beberapa orang di antara mereka, berarti tidak semua jemaat ya. Tidak semua jemaat, berarti ada beberapa orang menjadi pengikut Bileam. Terus Ia memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. iya. Sebahagian di antara jemaat di Pergamus ada yang mengikuti ajaran Bileam. Tentang apa? Sumpah serapah kutuk. Ada di antara saudaraku yang suka mengutuki anak-anaknya, ya toh? Anak itu nakal, dikutuki. Hati-hati loh saudaraku. Perkataan itu adalah doa. Jangan pernah kau kutuki anakmu. Biar mampus kau sekalian, biar mati kau sekalian. Oh, bahaya. Perkataan itu adalah doa. Jangan pernah. Nah, di dalam pelayanan gereja jemaat Pergamus, mereka itu memiliki dua ajaran di dalamnya. Jadi jangan pernah dalam satu gereja itu dua ajaran, cukup satu. Nah, mereka ini ada sebahagian yang membawa ajaran dari luar masuk ke dalam jemaat, yaitu ajaran Bileam yang melepaskan sumpah serapah kutuk kepada bangsa Israel ketika itu. Saudaraku bisa baca itu nanti di dalam Bilangan 22 sampai Bilangan 25. Di mana Balak ketika itu meminta supaya Bileam mengutuki bangsa Israel. Nanti kau akan kubayari dengan harga yang mahal. Sumpahilah bangsa Israel itu, kutukilah dia untukku. Ini permintaannya Balak ketika itu kepada Bileam. Hanya ketika Bileam akan mengutuki bangsa Israel ketika itu, nggak bisa. Setiap kali dia mau mengucapkan, yang terlepas dari mulutnya hanyalah kata-kata berkat, kata-kata berkat. Mau melepaskan kutukan nggak bisa. Ketika mau mengutuk nggak bisa. Yang keluar terus kata-kata berkat. Kata-kata berkat. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengintervensi dia. Sehingga Tuhan putar kalimatnya itu. Dari kutuk diubah menjadi berkat. Jadi jangan suka mengutuk. Sebagai orang Kristen nggak boleh mengutuk saudaraku. Ya, jangan mengutuki. Nggak boleh. Kita harus melepaskan berkat kepada siapa saja. Ya. Lalu ajaran Balak. Ya. Apa itu? Untuk makan persembahan berhala. Makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu tidak boleh kita makan, saudaraku. Dibawa ke kuburan makanan itu. Habis itu kita makan. Atau ketika ada pesta, sisihkan sebahagian untuk arwah yang sudah meninggal. Bawa masuk di kamar. Lalu panggil rohnya. 2 jam kemudian kasih keluar itu makanan. Lalu dimakan lagi. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jangan pernah menyisihkan makanan untuk arwah yang sudah meninggal. Jangan pernah membawa makanan ke kuburan. Tidak boleh. Jangan pernah pergi ke kuburan untuk berdoa. Jangan pernah pergi ke kuburan untuk mandi di sana. Kenapa ya anakku ini kok bolak-balik dia sakit ya? Oh, mungkin datang opungnya, mungkin datang kakeknya. Jadi bawalah dulu dia mandi ke kuburan. Atau cuci muka ke kuburan. Mandi kok ke kuburan?
Bayangkan di zaman sekarang ini, di zaman modern ini, zaman yang sudah maju ini, masih banyak orang-orang yang percaya kepada hal-hal yang demikian. Itu mitos. Itu pekerjaan setan yang mencoba untuk memalingkan iman percaya saudaraku. Bayangkan orang-orang yang berpendidikan masih percaya dengan hal-hal demikian. Sampai jauh-jauh dia menempuh pendidikan ke luar negeri untuk mendapatkan gelar master. Tetapi begitu pulang ke kampung halaman, masih percaya dengan hal-hal yang demikian. Ini pekerjaan jemaat Tuhan yang ada di Pergamus. Begini kehidupan mereka. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, aku punya beberapa keberatan terhadap kamu. Kamu percaya kepadaku, kamu beribadah kepadaku, tapi kamu juga mengikuti ajaran Bileam. Ini keberatan Tuhan kepada jemaat di Pergamus. Kalau masih ada di antara saudaraku yang masih melakukan atau menganut ajaran seperti ini, saya mau katakan bertobat. Kalau saudara nggak bertobat, Tuhan Yesus datang, kau tinggal masuk neraka. Ketika pengangkatan terjadi, engkau tinggal masuk neraka. Lihat sekitar kita, lihat keadaan dunia ini. Tanda-tanda yang ada, kesukaran demi kesukaran yang terjadi, menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak lama lagi datang. Pengangkatan rapture itu tidak lama lagi terjadi. Apabila saudara masih menganut ajaran Bileam ini, masih percaya kepada nasihat-nasihat leluhur, itu kan nasihat-nasihat leluhur yang kita bawa, Ibu Pendeta. Menggali tulang belulang itu kan nasihat-nasihat leluhur. Apalagi menggali tulang belulang, saudaraku. Oh, ini benar-benar penyembahan berhala. Kau harus lepaskan itu, supaya Tuhan tidak keberatan terhadap engkau. Amin. Lalu persembahan berhala dan berbuat zina. Jadi mereka ini terkenal dengan perzinahan. Baik perzinahan secara rohani maupun perzinahan secara daging. Perselingkuhan di sana. Kemabukan di sana. Pesta pora di sana. Ganti-ganti pasangan juga di sana. Mereka beribadah ya beribadah. Mabuk ya mabuk. Berzina ya berzina. Selingkuh ya selingkuh. Semua mereka kerjakan. Berdoa kepada Tuhan, oke. Pergi ke kuburan juga iya. Bertanya kepada ahli nujum iya. Percaya kepada kekuatan kuasa gelap juga iya. Bahkan menyantet orang juga iya. Ini kehidupan mereka, saudaraku. Bagaimana Tuhan Allah, bagaimana Tuhan Yesus tidak keberatan kepada mereka dengan semua apa yang mereka kerjakan ini. Ayat 15, demikian juga ada padamu orang-orang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Pengikut Nikolaus. Rupanya pengikut Nikolaus ini melakukan dosa apa? Perzinahan itu tadi. Perzinahan. Iya. Ajaran Nikolaus ini tadi perzinahan. Sesat. Sementara firman Tuhan bilang apa? Di dalam hukum Taurat. Jangan ada padamu Allah lain dalam bentuk apapun. Mau engkau bikin patung bentuk Maria kah? Patung bentuk Yusuf kah? Patung bentuk Tuhan Yesus kah? Lalu di depan patung itulah engkau berdoa. Oh, penyembahan berhala. Ya, itu penyembahan berhala. Supaya saudaraku tahu. Jangan ada patung dalam bentuk apapun. Bahkan sampai ada orang meninggal, bertahun-tahun ditahan di rumah, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk membeli kerbau berbelang-belang, berpuluh-puluh ekor, babi berpuluh-puluh ekor. Anak-anaknya, keturunannya, kumpulkan uang dulu sebanyak-banyaknya.
Orang yang sudah meninggal itu belum dikebumikan sebelum bisa melakukan adat itu. Ini penyembahan berhala. Firman Allah bilang, jikalau engkau tidak bertobat, engkau masuk neraka. Engkau capek banting tulang kerja untuk apa? Untuk penyembahan berhala. Untuk orang yang sudah mati. Sementara orang yang sudah meninggal itu, rohnya kembali kepada pencipta. Tubuhnya kembali kepada tanah. Jiwanya yang akan diadili. Ke nerakakah atau ke sorga? Hubungan orang mati dengan orang yang hidup tidak ada lagi. Alamnya sudah beda. Sampai punya utang keturunannya banyak-banyak. Ini penyembahan berhala. Firman Allah bilang bertobat, jikalau tidak, Yesus akan datang seperti pencuri di tengah malam. Berzina secara rohani, berzina secara daging. Itulah yang dikerjakan jemaat di Pergamus. Apabila ada saudaraku yang mengikuti ibadah live ini masih melakukan itu, saya katakan bertobat. Jika tidak demikian, hukuman menimpa engkau. Dia adalah Allah pencemburu. Saudaraku bisa baca di dalam kitab Nahum pasal 1 itu. Seperti apa dia pencemburu. Seperti apa dia marah kalau dia sudah marah. Dia Allah pencemburu. Dan tidak ada yang bisa menahan amarahnya dia kalau dia sudah marah. Jangan mencintai dunia ini, saudaraku. Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Iya. Menggali tulang belulang itu kan duniawi. Menahan orang yang meninggal sampai bertahun-tahun di rumah itu kan juga pekerjaan dunia. Barang siapa yang masih bersahabat dengan dunia, yaitu adat istiadat itu tadi, maka apa yang terjadi? Menjadikan permusuhan dengan Allah. Haleluya. Menjadikan permusuhan dengan Allah. Jadi kan menggali tulang belulang, ya, pergi ke kuburan, itu kan pekerjaan dunia. Padahal agama Kristen. Kristen bagaimana? Ini Tuhan marah, saudaraku. Dia Allah pencemburu. Kehangatan amarahnya itu. Coba baca Nahum pasal 1 itu dulu. Supaya saudaraku lebih jelas tahu kalau dia sudah marah, seperti apa kemarahannya. Nahum pasal 1 ayat 2. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Iya. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuh. Siapa lawannya? Siapa musuhnya? Yaitu mereka yang tidak melakukan perintahnya. Mereka yang masih berpegang erat kepada adat istiadat, yang menganut penyembahan berhala. Itu malah musuhnya. Itu lawannya. Dan dia marah. Kehangatan amarahnya itu tidak ada yang bisa menahan. Bagaimana kemarahannya dia? Ayat 3, lanjutkan. Walaupun dia panjang sabar, tapi kalau dia sudah marah bagaimana? Ayat 3.
Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan diri dari hukuman orang yang bersalah. Iya. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Terus. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Saudaraku, bayangkan, Ia menghardik laut. Laut menjadi kering, dan segala sungai menjadi kering. Lalu terjadi apa? Tsunami. Iya. Kalau laut kering, sungai kering, kan tsunami. Karena semua air sudah dikirim ke darat. Jadi jangan pernah bersahabat dengan dunia ini, saudaraku. Memang, kalau saudara berani melepaskan adat istiadat penyembahan berhala, banyak musuhmu. Banyak musuhmu. Tapi kalau engkau tidak lagi melakukan itu, engkau bersahabat dengan Allah. Mana lebih baik? Bersahabat dengan Allah atau bersahabat dengan manusia? Bersahabat dengan manusia tidak akan membawa keselamatan kepada dirimu. Tapi kalau bersahabat dengan Allah, dikucilkan oleh masyarakat, dibenci oleh keluarga, jangan takut, ada pembelaan dari Tuhan. Amin. Amin. Ada pembelaan dari Tuhan. Dia tidak akan membiarkan kita. Jemaat Pergamus membiarkan ajaran sesat masuk di dalam gereja mereka. Mereka tidak kuat, tidak berpegang teguh kepada pengajaran doktrin Kristen. Mereka tidak kuat dalam pengajaran. Ini yang membuat Tuhan berkeberatan atau berat hati kepada mereka. Mereka menyangkali imannya, mereka menyangkali kasihnya kepada Allah. Ayat 16. Masih diberikan waktu untuk mereka mau bertobat. Sebab itu bertobatlah, masih diberi kesempatan. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan datang segera kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Bayangkan, langsung dia sendiri yang akan datang memerangi orang yang tidak bertobat itu. Masihkah ada di antaramu yang masih seperti jemaat di Pergamus ini? Kalau engkau masih melakukan itu dan tidak bertobat, maka Tuhan sendiri datang memerangi engkau. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari manna yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya, yaitu surga yang kekal, mahkota kemuliaan. Tuhan sudah sediakan bagi kita apabila kita mampu untuk melakukan semuanya ini. Jangan menjadi jemaat di Pergamus, saudaraku. Jangan pernah lari. Taklukkanlah iblis itu. Haleluya. Jangan engkau berkata, sendirinya saya pendeta, bagaimanalah, saya tidak mampu. Mampu, kau tidak sendiri. Ada Roh Kudus, ada Tuhan Allah yang menyertai engkau, yang memberikan perlindungan. Masihkah dia tidak mampu mengirimkan malaikatnya untuk memagari engkau? Sebagaimana Daud ketika itu dikejar-kejar oleh Saul, akan dibunuh. Apakah Tuhan membiarkan itu? Tidak. Allah melindungi Daud melalui anaknya Saul bernama Jonathan. Siapapun bisa Tuhan pakai untuk menolong, untuk melindungi. Siapapun bisa Tuhan pakai, asalkan engkau berani. Ya, berani dengan imanmu. Tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada berhala. Berhala manapun itu tidak bisa membawa engkau ke surga. Tapi berhala itu membawa engkau, menjerumuskan engkau masuk dalam neraka.
Jangan pernah percaya kepada tahyul. Jangan pernah percaya kepada mitos. Oh yo, kau mau berangkat merantau pakai penjaga badan. Penjaga badan apa? Sehelai benang itu bisa menjaga engkau. Luar biasa. Ya toh? Ada kain-kain kecil diikat di pinggang, atau mungkin dikantongi, atau mungkin dalam dompet. Itu bisa menjaga engkau. Luar biasa. Tuhan mengutus malaikatnya untuk menjaga saya dan saudara. Amin. Maka dari itu kita tetap percaya hanya kepada Dia saja. Amin. Amin. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Jangan pernah takut dengan imanmu. Jangan pernah takut mendeklarasikan imanmu. Amin. Amin. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kembali katakan dari awal bersama-sama, haleluya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin, haleluya. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin, haleluya. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Amin. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Jangan pernah takut untuk mendeklarasikan iman percayamu kepada Tuhan. Tidak ada Allah yang lain dalam dunia ini. Bahkan tidak ada yang seperti Dia.
apapun itu, kuasa kegelapan apapun itu, tidak bisa pernah membawa kita kepada sorga. Jangan pernah percaya kepada mitos. Jangan pernah takut dengan imanmu. Ada Tuhan Allah, ada Bapa di sorga yang menyertai engkau. Dia memberikan kekuatan, bahkan Roh Kudus-Nya yang menuntun engkau. Haleluya. Jangan pernah lari mencari zona yang aman. Jadilah engkau terang di tempat kegelapan itu. Haleluya. Mari katakan kembali dari awal pujian ini. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Amin. Ku lewati semua, ya, perkenananmu, ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Benar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpahkan. Oh, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu, ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Amin, amin, amin. Memberi pertolongan. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpahkan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpahkan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan malam ini. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kebenaran firman Amin. yang telah Engkau perdengarkan kepada kami semua anak-anak. Haleluya Tuhan Agar Yesus. kami tidak pernah menyangkal iman Ya kepercayaan Tuhan. kami kepada Amin, amin. Kami tidak pernah mengikuti penganut-anut ajaran yang sesat, tetapi kami percaya dan teguh berpegang kepada firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kami kekuatan untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini.
agar ketika Engkau datang Bapa, Engkau mendapatkan kami tetap setia di dalam iman kepercayaan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sempurnakan semua firman-Mu ini kepada setiap hati kami semua, sehingga firman-Mu ini bertumbuh berakar di dalam kehidupan kami. Bahkan hamba-Mu Engkau urapi lagi ya Tuhan. Berikan terus hikmat surga surgawi, pewahyuan untuk tiap dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu selalu baru tiap hari. Urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, urapi di setiap perkataannya, pakai dia lebih hebat lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Haleluya Tuhan Yesus. Ulurkan tangan-Mu Tuhan untuk memberkati semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini. Apapun pergumulan mereka, apapun kebutuhan mereka diberkati Tuhan. Apapun pekerjaannya diberkati Tuhan. Mungkin mereka hanya sebagai pedagang kaki lima, pedagang sayuran di pasar, Engkau memberkati. Mungkin mereka juga memiliki toko sembako, Engkau berkati. Mungkin pekerjaan mereka sebagai sopir, Engkau berkati. Mereka mungkin hanya sebagai pegawai di kantor, pegawai biasa, diberkati. Mungkin mereka sebagai pengusaha, diberkati. Mungkin mereka mengalami masalah di dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau berkati. Mungkin di antara mereka mengalami masalah dalam ekonomi, Engkau pulihkan. Mungkin ada yang membutuhkan kesembuhan mujizat-Mu, yang sudah bertahun-tahun mereka menderita dalam sakit penyakit. Tangan-Mu yang berkuasa, yang berlubang paku itu, yang menjamah mengangkat semua sakit penyakitnya. Dan oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, mereka sembuh. Amin. Mereka sembuh dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Mereka sembuh. Pemulihan terjadi bagi semua umat Tuhan. Pemulihan terjadi bagi gereja-Mu. Pemulihan terjadi bagi negara kami tercinta Indonesia. Pemulihan terjadi bagi kota kami Papua, Kabupaten Jayapura. Hujan awal, hujan akhir, hujan keselamatan, hujan berkat-Mu Kau curahkan bagi semua umat-Mu. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau perdengarkan bagi kami pada malam hari ini. Biar kami berakar, bertumbuh dan berbuah dalam firman-Mu. Dan biar kami menyatu dengan firman-Mu, mendarah daging firman-Mu dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai kami dalam pelayanan ini. Dan teruslah Engkau mengurapi menyertai kami. Dan semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati. Bahkan pihak Facebook yang mendukung kami dalam pelayanan ini, Tuhan memberkati mereka. Amin. Amin. Akan kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Kami terima segala berkat, berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan saudaraku, selesai sudah ibadah kita pada malam hari ini. Dan besok pagi, ya, besok pagi kita akan live kembali tetapi di akun saya yang satu lagi. Kalau di Papua jam 5 berarti di luar Papua, di Indonesia bagian barat berarti itu jam 3. Kalau di Papua jam 6 berarti di Indonesia bagian barat jam 4. Perbedaan waktu dengan Indonesia bagian barat 2 jam, dengan bagian tengah 1 jam. Jadi besok kita masih membahas tentang 7 jemaat ini. Dan biar kita bersama-sama bercermin lewat firman Allah ini untuk melihat kita itu jemaat yang mana. Ini sudah akhir zaman, supaya kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, respon dengan Dia. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Salam. Shalom.